Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa berjumpa kembali meskipun hanya melalui video. Namun dengan pertemuan yang terbatas ini semoga tetap membawa manfaat. Amin. Sebelumnya saya ingin mendoakan teman-teman yang menyaksikan video ini semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Bagi teman-teman yang sedang sakit, saya juga mendoakan semoga lekas diberikan kesembuhan, tetap diberikan kesabaran dalam menjalani setiap proses penyembuhannya, dan tetap semangat untuk sembuh dan beraktivitas normal kembali. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share seluas-luasnya dan klik tombol like-nya. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik, dan saran untuk saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, teman-teman, saya pernah mengalami penyakit asam lambung. Jadi di tahun 2015 saya pertama kali terkena serangan penyakit asam lambung. Salah satu yang saya rasakan adalah perasaan selalu ingin mati atau takut mati. Mungkin hal ini juga sama ya, banyak dirasakan oleh teman-teman penderita penyakit asam lambung. Beruntungnya teman-teman, saya bisa meminimalisir ketakutan-ketakutan tersebut ya. Saya takut mati itu karena saya pernah self diagnosis atau mendiagnosa diri sendiri bahwa saya menderita penyakit jantung. Ketika pertama kali terserang asam lambung pun saya dibawa ke rumah sakit, kemudian ditangani oleh dokter spesialis jantung. Yang pada akhirnya jantung saya ternyata tidak ada masalah. Saya sudah di tes ya, mulai dari EKG, dipasang-pasang kabel-kabel itu yang untuk mengecek kesehatan jantung, dan ternyata tidak ada masalah. Hal ini cukup bisa membantu saya untuk meredam ya perasaan-perasaan takut mati. Saya bisa meredam karena saya baik-baik saja karena jantung saya pun tidak ada masalah. Kemudian pemeriksaan selanjutnya pun menunjukkan tidak ada masalah yang serius di dalam tubuh saya. Hanya terdapat masalah lambung yang kita kenal mungkin dengan GERD ya, teman-teman. Nah, saran saya bagi teman-teman yang pertama kali menderita penyakit asam lambung, periksalah ke dokter. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti bahwa tidak ada masalah di dalam tubuh kita kecuali di lambung kita. Setelah teman-teman melakukan pemeriksaan mungkin dari jantung, kemudian paru-paru, kemudian mungkin ginjal atau lainnya, dan ternyata tidak ada masalah, berarti fokus kita tinggal pada pencernaan, khususnya adalah lambung. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, itu dapat meringankan beban kita ya, bahwa di tubuh kita tidak ada masalah, kecuali di dalam lambung. Sehingga kita bisa meminimalisir perasaan takut mati. Jadi seperti itu teman-teman. Saran saya adalah periksalah ke dokter untuk memastikan bahwa betul penyakit yang diderita kita adalah hanya asam lambung. Jangan sampai teman-teman menduga-duga ya atau menganalisa sendiri bahwa teman-teman hanya menderita penyakit asam lambung, tetapi ternyata ada penyakit lain yang tidak diketahui. Hal ini tentu akan berbahaya dan menambah penderitaan kita ya. Selain kita mengalami penyakit lambung, ternyata ada penyakit lain yang tidak kita ketahui. Seperti itu teman-teman. Kemudian dengan memeriksakan diri ke dokter, kita menjadi lebih tenang, kemudian penanganannya menjadi lebih efisien ya, lebih tepat. Seperti itu. Mungkin ada saran-saran dari dokter mengenai penyembuhan yang bisa dilakukan, karena kita yang banyak sharing di YouTube sifatnya adalah berdasarkan pengalaman. Jadi secara ilmu medis itu sharing pengalaman bukanlah rujukan yang pasti ya sebetulnya. Jadi rujukan yang pasti sebetulnya adalah dari rujukan medis. Kita sifatnya hanya sharing,
Kemudian kalau misalkan ternyata dari medis tidak ada perubahan, teman-teman bisa mendengarkan saran dari kami, orang-orang yang pernah sembuh dari penyakit asam lambung, kemudian menerapkan penyembuhan berdasarkan pengalaman dan sharing dari kami. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan kami ya, para alumni atau mantan penderita penyakit asam lambung. Terlebih teman-teman pergi ke dukun. Itu jangan sampai teman-teman. Kita realistis. Penyakit kita penyakit fisik, penyakit psikis, bukan penyakit gaib. Jadi jangan sampai pergi ke dukun yang justru berakibat fatal. Kita habis duit banyak tapi ternyata tidak sembuh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih baik konsultasikan, periksalah diri ke dokter. Kalau misalkan tidak ada perubahan, baru teman-teman bisa mengikuti saran dari kami. Seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah teman-teman supaya tetap semangat untuk bisa sembuh. Terus bersabar untuk melakukan proses penyembuhan. Saya yang dulu begitu parah sampai ke rumah sakit diberikan selang oksigen, terkapar parah, akhirnya alhamdulillah bisa beraktivitas normal kembali, bisa beraktivitas berat, mendaki gunung, traveling kemana-mana, main bola, dan banyak lainnya. Jadi semoga teman-teman tetap semangat, kemudian bersabarlah dalam menjalani proses penyembuhan seperti itu. Demikian video dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.